diminta untuk menjadi moderator dalam topik webinar di siang hari ini. Menarik di sini topik yang dipilih diskusi publik ya, karena memang forum ini saya dapatkan informasi forum terbuka untuk semua kalangan, dan pada hari ini topik yang akan kita angkat adalah cerita sehat orang Papua. Dari namanya tentu kita bisa mengambil suatu benang merah bahwa di sini kita akan mengupas cerita-cerita tentang kesehatan yang dilaksanakan di Papua. Dan pada sesi siang hari ini, terima kasih untuk narasumber kita dari Kementerian Kesehatan. Telah hadir juga tadi Bapak Dr. Maksi Ren Rondonuwu, dan kemudian ada Ibu Ripka. Ibu Ripka di sini sebagai sebentar ya. Oke, Ibu Ripka di sini mewakili dari Trevor Johnson Ministry ya, Ibu Ripka. Dan pada siang hari ini kita lihat bahwa hak atas pelayanan kesehatan tercantum dalam Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nanti mohon dikoreksi bila ada yang keliru ya, Dr. Maksi. Dan juga Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pertanggungjawaban dari negara yang harus dipenuhi terhadap hak atas kesehatan setidaknya terdapat 3 bentuk, yaitu menghormati hak atas kesehatan, melindungi hak atas kesehatan, serta memenuhi hak atas kesehatan. Pada siang hari ini juga saya lihat telah hadir bersama kita. Di sini ada dari beberapa kalangan para mahasiswa dan juga masyarakat umum ya di sini yang nanti bisa menyampaikan dari sudut pandang masyarakat ceritanya, tanggapannya seperti apa pada sesi akhir setelah pemaparan dari kedua narasumber. Kemudian diskusi ini juga membuka wawasan mengenai pelayanan kesehatan yang dilakukan di Papua dari sudut pandang yaitu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Dr. Maksi Ren Rondonuwu, dan sekiranya nanti akan dipaparkan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan di Papua. Walaupun ada kita mendengar beberapa tanggapan, belum seluruhnya tersentuh oleh pemerintah secara optimal. Apa saja tantangan yang dihadapinya, serta bagaimanakah langkah-langkah yang disediakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan bagaimana mengkolaborasikan semua itu, dan apa saja yang menjadi tantangan untuk ke depannya. Nanti akan dipaparkan oleh Dr. Maksi. Dan kemudian kita akan melihat paparan dari sudut pandang yang berbeda. Di sini diwakili oleh Trevor Johnson Ministry, oleh Ibu Ripka yang nanti akan memaparkan bagaimana sisi-sisi kosong yang belum terjangkau oleh pemerintah diisi oleh lembaga atau organisasi non-kementerian. Untuk masing-masing narasumber, kita berikan waktu untuk pemaparan presentasinya nanti 30 menit, dan izin saya akan sampaikan reminder untuk waktunya melalui chat, personal chat, dan kemudian kita akan lanjutkan pada sesi akhir kurang lebih 30 menit untuk sesi tanya jawab. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa narasumber kita yaitu Bapak Trevor Johnson-nya sendiri nanti akan menyampaikan paparannya melalui rekaman video, karena kita mendapatkan kabar mungkin nanti Ibu Ripka akan sampaikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi saat ini yang kurang sehat. Nanti kita akan mendengarkan pandangannya melalui video. Dan kesempatan pertama kali saya akan berikan kepada Bapak Dr. Maksi Ren Rondonuwu untuk profilnya. Izin saya bacakan Bapak Dokter. Silakan. Nah, untuk profilnya di sini dari Bapak Dr. Maksi Ren Rondonuwu, nanti Bapak mungkin bisa bercerita kepada audiens di sini Pak, karena prestasi Bapak di sini kalau kita lihat
karir pertama Bapak di sini memang, langsung bergerak di dalam kesehatan ya, Pak, ya, dalam bidang kesehatan sebagai kepala puskesmas di Mutong dan, Biro Maru Sulawesi Tengah, menjadi ketua SPI, dan pada saat ini Bapak Dr. Maksi menjabat sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, eselon 2A di sini. Kemudian Bapak Dr. Maksi ini meraih penghargaan sebagai dokter teladan di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga di Kabupaten Donggala. Nah, Bapak mungkin bisa juga bercerita bagaimana nih Pak bisa mendapatkan predikat sebagai dokter teladan. Dan penghargaan lainnya adalah Bapak Dr. Maksi mendapatkan Satya Lancana Karya Satya ke-10, 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia, dan juga Bakti Karya Husada Dwi Windu 16 tahun dari Menteri Kesehatan. Untuk paparannya kami persilakan kepada Dr. Maksi. Silakan Pak Dokter. Makasih Bu Leli sebagai moderator. Jadi tadi sudah dibacakan, ya kalau cerita pengalaman kerja nggak cukup waktu. Jadi saya memang orang daerah, mungkin satu daerah dengan Bu Lani ini, Bu Ripka, ya, sama dari Manado. Saya juga tugas di luar lebih dulu, dan kembali ke Manado jadi kepala dinas kesehatan di provinsi, ya 5 tahun jadi direktur utama juga di rumah sakit pusat Kando Manado 5 tahun lebih, dan saya pindah ke pusat sudah 2 tahun. Ya. Di pusat kebetulan ditugaskan pemerintah untuk mengurus perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan. Jadi di pusat kami itu saya mengurus bukan cuma SDM kesehatan di dalam negeri, tapi juga SDM kesehatan yang ingin bekerja di luar negeri, ataupun ya SDM kesehatan termasuk dia travel ministry ini bergerak di Papua. Harusnya memang harus kami tahu persis ya ministry ini, karena kalau menggunakan tenaga kesehatan asing itu harus ada izin dari kami. Ya baik, kita lanjut. Ini perkembangan pelayanan kesehatan di Papua. Saya lebih banyak menitik beratkan pada pelayanan dengan SDM, karena pelayanan kesehatan tanpa SDM saya kira tidak akan jalan. Ya. Ini situasi di Papua, saya akan bahas banyak terkait dengan IPM. Tahun 2018 sebesar 60,6. Jadi sebenarnya jauh di tingkat nasional 71,38. Kemudian sudah sebagai otonomi khusus, percepatan pembangunan, ada instruksi presiden, ya, kemudian ditetapkan juga sebagai KEK, daerah kawasan ekonomi khusus, ya, seperti di Bintuni, di Timika, dan di sentra pangan di Merauke dan Sorong. Ya. Next. Tentu yang ini semua akan menunjang kesehatan, karena kesehatan tidak akan sukses tanpa keterlibatan lintas sektor. Ini tahapan pembangunan SDM yang unggul yang Presiden sampaikan bagi kita. Yang pertama tentu kesehatan. Kesehatan ini bagaimana fokus kita mengeliminasi stunting dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan kematian neonatal. Kemudian saya kira ada pendidikan, ada bina keluarga, dan partisipasi masyarakat. Next. Ini kalau lihat bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, ada 3 arah kebijakan. Ya, kita di rencana pembangunan jangka menengah keempat 2020-2024, Kementerian Kesehatan mengarahkan kebijakan kesehatannya itu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju kesehatan semesta, terutama pelayanan primary health care. Jadi sangat cocok saya kira dengan topik ini, Papua sehat, ya, dengan mendorong upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan teknologi, pemanfaatan teknologi. Strateginya ya mulai dari penurunan angka kematian
ibu anak melalui peningkatan kesehatan, perbaikan gizi, pengendalian penyakit, Germas, Gerakan Mahasiswa Hidup Sehat, kemudian pelayanan bagaimana peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan, peningkatan pembiayaan, peningkatan kompetensi, sistem rujukan, sarana prasarana, ya itu semua saya kira menjadi jadi strategi ya, termasuk membuat kawasan sehat ya. Kita ada program kabupaten kota sehat yang selalu tiap tahun dinilai. Ya. Next. Ini kalau kita hitung khusus di Papua berdasarkan hitungan kebutuhan SDM kesehatan, terutama nanti di puskesmas ini untuk 9 jenis standar tenaga kesehatan yang ada di Papua, ya jumlah tenaga kesehatan harusnya itu ada seperti dokter itu harus 61, perawat ada 581. Kalau lihat standar yang ada, dokter di Papua memang saat ini data yang sampai saat ini baru 52%, dokter gigi 20%, perawat sudah lumayan 69%, bidan 57%, tenaga farmasi 63%, tenaga kesehatan masyarakat 50%, tenaga lingkungan 43%, tenaga gizi 33%, kemudian ada analis laboratorium 50%. Kalau lihat dari jumlah puskesmas yang tenaga sudah sesuai standar, ya dari 26 puskesmas yang sudah standar ya, ada 48%, ya ada dokternya dan seterusnya. Kita lihat masih ada kekurangan tenaga kesehatan untuk jenis-jenis tenaga kesehatan seperti dokter, masih kurang ada 31 dokter umum. Ya. Perawat masih perlu 53, bidan 63, dan seterusnya. Ya. Next. Ya. Ini untuk di rumah sakit, tenaga kesehatan di rumah sakit kita tahu bersama, mulai dokter spesialis, ya spesialis anak, obgyn, penyakit dalam, bedah, radiologi, anestesi, spesialis jantung, spesialis paru, dan tenaga dokter umum, dan tenaga penunjang lainnya. Kalau lihat ya di satu sisi di rumah sakit memang ada kelebihan. Standar ada rumah sakit yang ya berarti di kota yang menumpuk ya, kelebihan tenaga, tetapi di satu sisi ada rumah sakit yang masih kurang. Sebenarnya kalau dari total rumah sakit ini kita masih butuh 1.500-an tenaga kesehatan mulai dokter spesialis sampai tenaga gizi ya. Masih cukup banyak tenaga yang harus dipenuhi ya, terutama untuk tempat dokter spesialis dasar, yaitu spesialis anak, spesialis kebidanan, penyakit dalam, dan bedah ya. Ditambah dengan spesialis penunjang itu radiologi, anestesi, dan patologi klinik ya. Jadi kalau lihat ini data yang dari sistem informasi rumah sakit yang online, data Desember sampai Desember 2019. Ada 35 rumah sakit pemerintah dan 9 rumah sakit milik swasta. Ya. Next. Ini untuk perhitungan SDM kesehatan di Papua Barat, untuknya khusus puskesmas. Di Papua Barat hampir sama ya, dokternya masih ada baru sesuai standar, masih 51%, dokter gigi 20% sama, perawat dan bidan sudah lumayan, dan tenaga kesehatan lainnya seperti analis laboratorium masih kurang ya. Ya, next. Ya, ini untuk Papua Barat untuk rumah sakit. Ya, standar untuk rumah sakit ya kita masih karena jumlah rumah sakit di Papua Barat itu ada 15 rumah sakit ya untuk pemerintah dan 4 rumah sakit swasta. Kalau lihat dari jumlah ketenagaan ini masih kurang, ada 459. Ya sebenarnya yang kalau lebih ini didistribusi, dimutasi ke rumah-rumah sakit itu sebenarnya tinggal sedikit. Seperti Papua tadi, kalau yang lebih itu didistribusi ke kurang, sebenarnya itu tinggal sedikit kebutuhan rumah sakit. Tapi kan tidak mudah melakukan redistribusi itu, tidak seperti memindahkan barang. Ya, next.
ini apa revolusi pelayanan kesehatan di tanah Papua. Mulai kita lihat 2012, 2019 ada flying healthcare, jadi pelayanan kesehatan yang dilakukan mobile ya, pelayanan kesehatan bergerak. Jadi ada tim pelayanan kesehatan bergerak. Kemudian ada penyediaan jaminan pelayanan kesehatan untuk kelas 3 di rumah sakit dan puskesmas, mulai program Jamkesmas dan Jamkesda. Ada di Poltekkes sendiri untuk menambah tadi yang kurang-kurang, kebutuhannya ada prodi, ada pembukaan program pendidikan kebidanan dan keperawatan ya, untuk memenuhi bidan dan perawat, sehingga coba lihat tadi perawat dan bidan sudah di atas 60-70% kecukupannya ya. Kemudian peningkatan pelayanan medis spesialistik dengan menugaskan residen senior kepada beberapa kabupaten kota, juga dengan penugasan khusus pendayagunaan, dulu wajib kerja dokter spesialis ya, sekarang diganti dengan PGDS. Kemudian ada penambahan jumlah dokter gigi bidan PTT di seluruh kabupaten kota. Kemudian tahun 2015 sampai sekarang khusus yang digagas oleh pemerintah daerah itu ada Satgas Kaki Telanjang, yaitu berupa mobile klinik. Ya, kemudian itu terdiri dari berbagai jenis tenaga kesehatan untuk peningkatan cakupan pelayanan, itu ide dari pemerintah daerah. Kemudian 2015 sampai sekarang khusus yang disebut dengan Nusantara Sehat. Ya, ini merupakan program yang ada penugasan khusus tenaga kesehatan untuk puskesmas yang masih perlu tenaga dan kurang tenaga. Baik Nusantara Sehatnya itu ada berbasis tim yang sekali berangkat itu minimal 5 jenis tenaga, ada dokter, perawat, atau kesehatan lingkungan, tambah farmasi atau gizi, minimal 5 tenaga itu ke satu puskesmas yang memang kurang tenaga. Ya. Itu sudah sejak 2015 dan sampai saat ini masih berlangsung. Ya. Kemudian sudah ditempatkan setidaknya ada 484 tenaga kesehatan di Papua, mulai Nusantara Sehat, dan 419 tenaga kesehatan di Papua Barat. Next. Ya. Ini upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang melalui Nusantara Sehat yang saya jelaskan tadi sejak 2015 sampai 2020. Dan ini target di Papua, baik Nusantara Sehat maupun dokter spesialis itu ditetapkan indikator tiap tahun berapa, dan itu dipantau oleh kantor staf presiden. Langsung di laporan itu langsung dilapor ke presiden. Ini tenaga kesehatan Nusantara Sehat yang 9 jenis untuk mengisi tenaga kesehatan. Di Papua NS individu 78, NS tim ada 406, di Papua Barat NS individu ada 189, NS tim 230. Totalnya ada 903. Jadi Nusantara Sehat ini apalagi yang tim itu sampai di perbatasan yang ada di daerah Povendigul. Pernah ada tim di sana, satu dokter, dia menceritakan bagaimana dia melakukan bukan cuma pelayanan kesehatan tapi merubah gaya hidup, termasuk pola pikir orang di sana, seperti ibu hamil yang tidak boleh melahirkan di rumah, harus melahirkan di pohon-pohon. Itu bagaimana dia berupaya, dan sampai selesai 2 tahun dia di sana, ya perubahan perilaku itu sudah terjadi. Bagaimana dia berjuang, dia datang ngambil orang lagi melahirkan di pohon, kemudian dia bawa pohon, kemudian dibawa ke puskesmas, itu dilahirkan di puskesmas. Next. Ini untuk pemenuhan dokter spesialis di rumah sakit yang saya katakan tadi, ada program wajib kerja dokter spesialis yang sekarang sudah diganti dengan pendayagunaan dokter spesialis. Sejak program ini 2017 sampai saat ini, dari 5 spesialis anak, kebidanan, penyakit dalam, bedah, dan anestesi, sudah total 163 dokter spesialis. Ini penugasan mereka 1 tahun, tetapi ada yang nggak balik lagi, langsung direkrut oleh pemerintah daerah, gitu. Jadi ada berapa yang nggak mau lagi, ada juga yang perpanjang gitu. Ada berapa, kebetulan
Kami tahu sekali ya, dan waktu peristiwa kerusuhan itu mereka nggak pulang, nggak tinggalkan tempat yang terjadi baik di Wamena maupun yang di Oksibil. Ya. Next. Ini penguatan layanan primer, ya puskesmas. Ini indikator kita bahwa puskesmas tanpa dokter itu akan kita secara nasional upaya yang kita harus lakukan adalah di tahun 2024 itu harus 0%, tapi perintah Pak Menteri ya tahun depan 2021 kalau boleh puskesmas semua sudah harus ada dokter. Ini upaya kerja keras kita ya. Termasuk standar ketenagaan puskesmas yang ini secara nasional masih 32%. Bukan cuma di Papua tapi di secara nasional standar yang 9 jenis di puskesmas yang saya presentasi tadi di Papua ada sudah lumayan itu. Di atas 40-an%, tapi secara nasional baru 32%. Ya. Apa upaya itu rekrutmen ASN, PNS, saya kira di Papua juga dibuka tahun ini sementara tes. Tahun depan saya dengar di Menpan itu yang diprioritaskan ada 1 juta ya guru dan tenaga kesehatan akan dibuka untuk CPNS. Kemudian tadi saya sudah jelaskan penugasan khusus melalui Nusantara Sehat, dan program internship. Di samping itu, program internship dokter yang baru lulus, itu juga banyak yang pilih Papua. Saya tadi, maaf, tadi nggak cantumkan data internship juga di Papua dan Papua Barat itu sudah berapa tahun. Saya pikir sudah di atas 1.000 dokter internship yang pernah ditugaskan di Papua, yang mereka 1 tahun. Kemudian di klinik swasta tentu ada rekrutmen dokter dan jadi termasuk LSM, LSN atau yang melayani, saya kira itu sangat membantu juga pemerintah ya. Next, kita juga ada reformasi, kita balik tadi. Ini juga penting reformasi untuk mengatur nanti tempat praktek dokter supaya mereka loyal dan berikan insentif yang khusus. Kemudian pembatasan juga kuota praktek. Jadi kalau di kota-kota di Jawa sudah penuh, ya apa boleh buat, kalau kita atur, mereka pasti akan cari di mana daerah yang kurang. Karena memang harus diatur. Yang tadi mencegah yang kelebihan-kelebihan itu. Kami juga lagi menyusun kebijakan afirmasi bantuan pendidikan lokal spesifik. Ini ide kami dan Bappenas, insya Allah tahun depan ini sudah jalan, bahwa nanti anak-anak daerah yang ingin sekolah, ya, seperti Poltekkes kita biayai dan sudah bikin ikatan dinas gitu. Ikatan dinas sudah selesai, mereka bisa kerja. Ini kami harapkan dapat membantu daerah-daerah yang tidak diminati, seperti di daerah-daerah terpencil dan sangat terpencil. Ya. Next. Ini penguatan layanan sekunder di rumah sakit. Saya kira upaya sama masih dengan perekrutan CPNS, tetapi kami punya program khusus untuk program dokter spesialis, pendayagunaan dokter spesialis, sekalipun ini masih tergantung juga daerah. Keamanan bagi Nusantara Sehat, keamanan daerah itu sangat penting, termasuk insentif tambahan dari daerah. Ya. Kami juga punya rencana untuk reformasi mendorong bantuan pendidikan dokter spesialis, terutama putra daerah, itu yang dibiayai penuh oleh pemerintah, akan bayar semua untuk pendidikan dokter spesialis, terutama yang 7 spesialis tadi yang saya katakan, 7 spesialis yang sudah dipresentasikan tadi. Next. Ya, kalau lihat faktor tenaga kesehatan dan kaitannya dengan peningkatan retensi di lokasi penugasan, saya kira ini juga Nusantara Sehat, makanya kami nggak berani lebih dari 2 tahun karena kami tahu bagaimana kondisi daerah geografis ya. Ini status sosiodemografinya seperti apa, ada tingkat pendidikan, ya status perkawinan. Kalau kebetulan dia sudah kawin dengan orang sana, ya pasti menetap gitu. Kemudian kesulitan lokasi kerja, ya kami barusan rapat. Saya bilang kalau kesehatan itu betah harusnya lintas sektor. Tenaga kesehatan bisa betah kalau
di situ listriknya sudah ada, kemudian jalan, akses jalan, terutama juga jaringan telekomunikasi. Karena begitu kami evaluasi setiap pulang 2 tahun kami kumpul, mereka selalu cuman itu saja sebenarnya dibilang. Kalau lampu sudah ada, ya pasti petugasnya betah. Lampu jalan, lampu listrik ya, kemudian jaringan telekomunikasi, dan tentu yang paling penting ya sumber airnya. Ya, itu saya kira makanya kesehatan ini tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan-dukungan lain. Jadi infrastruktur lain juga harus penting ya. Dan juga tentu keamanan yang saya sampaikan tadi. Keamanan itu menjadi penting. Ya, ketika daerah itu tidak aman, tentu petugas yang akan sana ragu-ragu. Termasuk dukungan masyarakat, kondisi sosial. Kalau di Papua rata-rata kondisi sosial masyarakat itu sangat baik. Hampir semua petugas kesehatan bilang ya, kalau kondisi masyarakat setempat itu baik. Ya. Next. Ini kita berbagi bagaimana pengelolaan SDM kesehatan, mulai dari tingkat produksi, jadi supply. Ini kita akan coba bagaimana pendidikan dokter itu dengan berbasis di rumah sakit, jadi hospital base ya. Kemudian spesifikasi pendidikan itu juga penting, pengembangan prodi seperti tadi di Papua. Saya kira yang perlu mendesak ya harus segera buka di PLTKes yaitu tenaga analis laboratorium dan tenaga gizi. Itu karena masih kurang, saya kira perlu prodi itu yang bisa juga swasta. Kalau membuka prodi itu saya kira paling penting itu di swasta, termasuk nanti fakultas kedokteran. Rencana Kementerian Kesehatan itu sebenarnya tinggal lokasi kalau sudah ada. Akan membuat satu rumah sakit pusat di Papua. Kalau yang lalu itu sudah ditetapkan di Wamena, tapi belum ada tempat pasti sebenarnya. Kalau sudah ada pasti, ada pembangunan rumah sakit pusat, umum pusat. Ya, saya kira kalau sudah bangun rumah sakit pusat itu, setidaknya fakultas kedokteran sana akan maju. Karena itu akan menjadi satu paket dalam mengembangkan rumah sakit pendidikan. Kemudian pelatihan-pelatihan juga itu penting, tapi yang paling penting saya katakan tadi, semua itu retensi tenaga kesehatan itu akan bagus kalau insentif. Tadi dulu Nusantara Sehat memang orang sejak 2018 saya upayakan mendorong untuk peningkatan insentif dari petugas Nusantara Sehat, dan ya bagi dokter dia sudah hampir 15 juta sebulan. Jadi kalau daerah juga tambah insentif sudah banyak yang mau gitu ya. Termasuk jenjang karir sudah dipikirkan. Kalau jadi pegawai di sangat terpencil di Papua, berapa lama, 4 tahun, apa yang bisa didapat, insentif yang didapat, termasuk karirnya seperti apa. Itu harus dipikirkan sehingga orang bisa tahu kalau saya tugas di sangat terpencil 3-3 tahun, saya ke depan nasib saya seperti apa. Itu juga lagi kami buat konsepnya dalam reformasi sistem kesehatan. Saya kira demikian, saya lewat saja 3 menit. Ya. Terima kasih Bu Leli. Baik, terima kasih Dr. Max. Tidak apa Pak, sebenarnya waktunya masih cukup kalau di waktu saya. Kita berikan kesempatan berikutnya pada narasumber berikutnya, yaitu Trevor Johnson. Namun sebelumnya untuk para hadirin di sini, boleh kita berikan aplaus untuk Dr. Max. Jadi tadi disampaikan paparan tentang kondisi bagaimana dan apa saja kontribusi yang diberikan oleh pemerintah kepada wilayah Papua dalam hal penyediaan tenaga kesehatan. Kalau kita lihat memang masih gap ya Pak ya, gapnya masih cukup besar. Namun di sini juga hadir para audiens yang sekiranya nanti bisa menggali ataupun bisa mengajukan pertanyaan atau bisa berkontribusi kiranya di mana bisa mengisi atau
bisa memenuhi bagian-bagian untuk memenuhi kekosongan tadi. Oke, silakan untuk ada pertanyaan, tanggapan, dan saran bisa dimasukkan ke dalam chat room kami. Dan berikutnya kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu penyampaian dari Trevor Johnson, namun pada saat ini akan disampaikan melalui video, dan video ini akan ditayangkan dari pihak Ruang Damai. Oke, Mas Sony, sudah bisa ditampilkan, Mas? Oke, silakan. Sebentar. Oke. Oke, kita masih nantikan Bapak dan Ibu, para hadirin. Baik, sebentar Bapak Ibu. Mungkin bisa ke Bu Ripka dulu, Bu Lili, soalnya ada yang... Oke, baik. Baik, nanti mungkin dari Bu Ripka bisa menyampaikan siapa Pak Trevor ini, dan kemudian baru setelah itu kita saksikan tayangannya dari beliau. Untuk waktu dan kesempatannya silakan Ibu Ripka Arum. Ya. Baik. Ya, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Saat ini saya berbicara sebagai wakil Pak Trevor. Beliau sangat minta maaf karena beliau tidak bisa hadir. Saat ini beliau sedang sakit, malaria, jadi sudah cukup lama beliau tinggalkan Indonesia untuk recovery karena malaria yang terlalu parah. Kemudian beliau saat ini masih di Amerika untuk pengobatan. Begitu. Mungkin saya akan mulai dengan presentasi saya di awal. Sebelum mendengarkan kisah dari Pak Trevor sendiri. Oke, baik. Next.
Iya, saya akan cerita singkat tentang bagaimana misionaris Trevor ini memulai pelayanan dia di Papua. Jadi awalnya beliau datang ke Papua itu hanya sebagai pilot, tapi ternyata untuk Kampung Fuau. Tapi ternyata penerbangan ini mengalami bangkrut dan kebetulan penerbangan ini dimiliki oleh Pemkot dari Mambramo. Akhirnya beliau berpikir mencari tempat yang sulit di mana. Kemudian dia karena kebetulan berafiliasi dengan salah satu gereja lokal, maka gereja lokal menyarankan untuk ke Korowai. Di sini kalau kita lihat ini adalah kampung. Ini Korowai. Ini adalah orang-orang yang dulunya hidup di pohon. Kalau seperti yang tadi Dr. Maxi cerita, ada orang-orang yang masih ibu-ibu melahirkan di pohon, ini, suku ini. Jadi memang Korowai ini yang mulai dirintis oleh Pak Trevor itu di Kabupaten Bovendigul. Kita lihat di sini, jadi di awal mereka datang, sama sekali pada saat dia merintis belum ada pelayanan kesehatan di sana. Kenapa? Karena memang kondisinya yang sangat sulit, sangat tidak terakses. Jadi satu-satunya untuk mengakses tempat ini adalah mereka menggunakan pesawat MAF kecil yang bisa mendarat di sungai. Kebetulan kalau kita lihat Korowai ini ya, ini sungainya cukup besar. Ini sebagai mata pencarian masyarakat lokal di sana, tapi juga digunakan oleh Pak Trevor dan keluarga mereka untuk MAF bisa mendarat di sini. Hanya itu satu-satunya akses yang bisa mereka lakukan. Itu untuk mendapatkan akses ke kota. Di dalam perjalanan mereka, waktu mereka mulai merintis, mereka melihat banyak sekali orang-orang yang sakit di sini dan tidak ada sama sekali pelayanan kesehatan. Kemudian mereka tergerak. Karena penyakit-penyakit yang mereka hadapi rata-rata adalah penyakit yang sebenarnya sangat sederhana sekali. Penyakit kulit, malaria, infeksi, tapi keadaan itu membuat mereka bisa meninggal karena tidak tertangani dengan baik. Dan kita lihat salah satu kelemahan suku Korowai ini adalah mereka sangat individual. Mereka tinggal di rumah-rumah pohon pada saat itu. Sehingga untuk datang berobat ke rumah Pak Trevor ini, mereka butuh 8-12 jam berjalan, atau bahkan ada yang sampai sehari. Ini adalah salah satu transportasi penting yang dimiliki oleh Pak Trevor pada saat itu untuk menjemput atau mengantar pasien-pasien yang sakit. Jadi kira-kira sungainya seperti ini panjangnya. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya lagi tidak hujan dan kering sungainya, ini cukup sulit sekali. Akhirnya banyak sekali pasien-pasien yang harus berjalan kaki. Sehingga tidak salah ada yang bisa sampai jalan kaki 1 hari untuk sampai ke rumah Pak Trevor mendapatkan pengobatan. Next. Kita lihat di sini, seperti tadi yang saya sudah katakan bahwa banyak sekali masyarakat-masyarakat yang meninggal untuk penyakit-penyakit yang sederhana. Kita lihat di sini ada salah satu anak yang penyakit kulit. Kemudian ada juga yang, ini ibu datang membawa anaknya. Ibu ini datang dari Kampung Milki yang jaraknya sekitar 1 hari berjalan kaki. Jadi mereka jadi berjalan, kemudian singgah sebentar di hutan, istirahat sebentar di hutan, kemudian melanjutkan lagi perjalanannya sampai ke tempat Pak Trevor. Kemudian ini yang Pak Trevor lakukan kunjungan ke orang-orang yang banyak sekali mengalami kekeringan, kekurangan gizi ya. Oke, kemudian sebenarnya Pak Trevor itu tidak datang untuk berencana mengobati, itu bukan tujuan awal dia. Dia datang sebagai pilot, kemudian datang untuk mengajar, membantu salah satu gereja lokal. Tetapi kebetulan istrinya adalah seorang perawat berlisensi di Amerika. Dan pada saat itu menjadi satu dilema yang cukup besar bagi mereka, yang saya pikir ini berkaitan dengan etika, di mana ada orang-orang yang sakit di situ.
Tapi apakah Pak Trevor dan istrinya berdiam diri? Mereka mulai mencari pertolongan kepada pemerintah. Jadi mereka mulai berkenalan dengan orang-orang Indonesia, orang-orang di Papua, pemerintahan, mengirim surat tidak henti-hentinya untuk meminta kepada mereka memberikan perhatian kepada orang-orang seperti ini. Di awalnya, jadi sejak mulai merintis tahun 2007 sampai sekitar tahun 2014-15, mereka belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pada saat itu. Kemudian dia mengenal salah satu dokter Sumule. Akhirnya mereka menjadi teman, dan kebetulan dokter Sumule itu orang yang bekerja di dalam Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi di Papua. Lalu dokter Sumule mulai banyak membantu mensupport obat-obatan dari obat pribadi mereka, kemudian mulai memberikan banyak saran dan mulai banyak membuat kerjasama seperti itu. Next. Kemudian sebelum pemerintah mulai benar-benar punya perhatian kepada Korowa ini, Danau Wage, khususnya Danau Wage, ini salah satu contoh pasien yang malaria. Jadi kembali lagi, mereka mengalami komplikasi seperti malaria, kemudian kekurangan gizi, akhirnya membuat kondisi mereka makin buruk. Jadi namanya ini Olvin, karena sudah kekurangan gizi, jadi malarianya sangat parah. Kemudian Trevor memang dan istrinya punya peralatan yang terbatas, seadanya yang mereka punya begitu. Mereka refer ke rumah sakit Yowari kalau tidak salah ya, rumah sakit di Sentani untuk mendapatkan penanganan yang lebih. Kemudian mereka mengirim menggunakan dana pribadi mereka bersama ini papanya yang mengantar Olvin ke Sentani. Kemudian mendapatkan pengobatan yang baik. Lalu ini Olvin, ini wajah Olvin yang sudah sembuh. Ya, sebenarnya dia tidak ada sekali harapan. Pada saat itu dokter diagnosa dia, sepertinya kamu ini anak tidak akan lagi bisa bertahan hidup. Tetapi kami bersyukur sekali begitu, dia mampu bertahan dan sekarang dia sudah cukup gemuk di sini. Di sini kalau kita lihat satu gambar Pak Trevor bersama helikopter. Jadi salah satu yang harus digunakan juga adalah helikopter untuk mempercepat pengantaran obat, bahan makanan. Dari mana Pak Trevor dapat? Ya, dari kerjasama mereka dengan pemerintah di Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi dari relasi yang baik yang dibangun sama Pak Trevor, kemudian mereka mulai memberikan perhatian. Akhirnya pemerintah mulai membantu dari dana pribadi mereka. Kemudian ada satu kasus lagi, next. Ya. Jadi sebelum satu kasus Noma ini, satu kasus yang cukup besar yang sampai ke telinga presiden pada saat itu, Pak Trevor akhirnya bisa bekerja sama dengan salah satu yayasan yang cukup besar yang akhirnya sekarang ini klinik dia sudah di-refer, sudah diambil ahli oleh yayasan tersebut dan menjadi satu klinik yang sangat-sangat baik di Danau Wage sampai sekarang ini. Sesudah itu beberapa bulan kemudian terjadi kasus Noma yang seperti ini. Oke, next. Oke, kalau kita lihat di sini ya, seharusnya ini sudah tidak terjadi lagi begitu. Tapi ini terjadi pada satu anak ini, jadi itu terjadi sore hari. Pada saat itu saya ada di tempat ini, di Korowa di Danau Wage ini. Anak ini datang dengan papanya ke terasnya mereka, ke teras Pak Trevor dan istrinya. Kemudian seperti ini. Kemudian karena Pak Trevor itu dekat sama dokter Sumule, jadi Pak Trevor minta pertolongan karena Pak Trevor mengakui dan istrinya bahwa mereka punya keterbatasan. Karena ini bukan penyakit yang biasa-biasa saja, ini cukup serius ya, sampai dalam infeksi yang luar biasa dan juga karena kekurangan gizi. Cukup banyak kontroversi pada saat itu. Jadi beberapa ahli dokter menyatakan ini bukan Noma, tapi bagi Trevor ini pasti penyakit Noma. Akhirnya di-refer sampai jadi pada saat itu tahun 2018 atau 2017 ya kalau saya tidak salah ingat. Akhirnya sampai Kementerian Kesehatan datang sendiri ke Danau Wage dan melihat apa yang terjadi.
setelah pasien ini, si putih hatil ini ditangani dengan baik. Oke, ini kita bisa lihat setelah dibersihkan oleh Ibu Teresa, kemudian diperban, dan akhirnya Pak Trevor dan Dinas Kesehatan Provinsi bekerja sama untuk mengirim dia di Rumah Sakit Dian Harapan pada saat itu. Dan kita lihat ini pengobatan, ini sudah terjadi pemulihan yang cukup baik ya. Berat badannya juga cukup naik dengan baik. Oke, next. Oke, jadi apa yang sekarang Pak Trevor masih kerjakan, yaitu terus kami sebenarnya fokus pelayanan kami adalah menjangkau wilayah-wilayah terisolasi untuk melanjutkan semangat dari misionaris Trevor Johnson ini. Kemudian memajukan masyarakat interior Papua dengan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tentu seperti yang tadi Dr. Maxi paparkan bahwa dengan SDM yang baik, itu akan mempengaruhi pelayanan kesehatan yang baik juga begitu. Dan saya pikir ini sama apa yang menjadi visi dari Kemenkes, ini juga menjadi visi bagian dari Trevor Johnson Ministry. Kemudian kami juga terus berupaya untuk menyiapkan fasilitas yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan guru dan perawat. Jadi kami berusaha bagaimana Pak Trevor sendiri berusaha ketika mengirim perawat, pendidikan juga disiapkan, dan itu sebaliknya. Kemudian yang tidak pernah kami lupa adalah bahwa bekerja sama dengan Dinkes sangat penting. Karena beberapa tahun kami melihat bahwa dengan kita bekerja sama dengan pemerintah, kemajuan begitu pesat, karena kami akui kami sangat terbatas dalam suplai obat. Kalau kita lihat di sini, ini adalah guru Pak Trevor, kemudian ini adalah salah satu bidan dari pemerintah, kemudian ini adalah orang dari Dinkes. Kalau nggak salah ini Pak Aron ya, Pak. Ya, ini orang dari Dinkes. Jadi ada hubungan yang baik yang terjadi. Setelah Pak Trevor merintis, kemudian dia menginvite para pemerintah untuk membantu dia untuk bekerja sama, untuk bergandengan tangan, mengerjakan satu isu yang serius seperti ini. Next. Ya, ini adalah salah satu contoh ini yang kami masih kerjakan sampai sekarang. Kami mengirim perawat kami di Buruk Makot. Buruk Makot juga sampai saat ini belum ada pelayanan kesehatan, sehingga kami mengirim Mantri Michael. Dia adalah seorang perawat lulusan dari Papua juga, seorang perawat, tapi akhir tahun ini dia sudah selesai karena ternyata puji Tuhan dia lulus di PNS. Iya, dia sedang melakukan perawatan, dan kami senang sekali dia bisa bertahan selama 3 tahun di daerah yang sangat terpencil, yang tidak ada telepon seluler dan tidak ada sinyal, tidak ada, ya benar-benar sangat terpencil, makanan yang terbatas, tapi kami selalu berusaha agar transportasi tetap ada, menyiapkan helikopter untuk hal-hal yang urgent. Ini helikopter yang biasa Pak Trevor sewa. Ini adalah bidan dan perawat yang dikirim oleh Dinkes untuk postu Danau Wage pada saat itu. Kemudian ada bahan-bahan makanan berupa biskuit yang diberikan oleh pemerintah untuk Pak Trevor mengajak para perawat ini berjalan ke kampung-kampung yang belum terjangkau untuk melihat situasi yang terjadi. Jadi intinya adalah Pak Trevor sebenarnya ingin sekali merangkul setiap bidan-bidan, mantri, tim kesehatan, dimanapun berada, untuk melihat hal-hal yang belum terjangkau untuk menolong dia. Next. Ya, ini seperti yang dilakukan di sini. Setelah naik helikopter, kemudian mereka melakukan imunisasi. Imunisasi ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Ini tim dari Dinas Kesehatan Provinsi bersama Pak Trevor. Kemudian ini adalah Pak Trevor bersama mantri yang dikirim. Jadi itu yang kami masih lakukan. Jadi berusaha bekerja sama terus dengan Dinkes untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan, kemudian juga mengirim guru-guru dan mantri yang berkualitas.
Next. Oke, sejauh ini kendala yang kami alami adalah seperti yang tadi diungkapkan oleh Dr. Maksi bahwa tidak bisa dipungkiri ternyata masih kurang tenaga dan itu memang kendala yang kami temui. Sangat minim sekali dan bahkan tidak ada tenaga-tenaga profesional yang berminat untuk pedalaman Papua terpencil. Salah satu teman kami yang kami juga kerjasama, beliau bekerja di Puskesmas Yani Rumah. Beliau cukup struggle untuk mendapatkan dokter di tempat mereka. Jadi sejauh ini masih mantri-mantri yang menangani pasien-pasien di sana. Kemudian kedua yang kami lihat selama di sana yaitu korupsi. Jadi banyak sekali dana-dana yang tidak tersampaikan. Ini yang menjadi kelemahan yang paling nyata sekali. Kemudian kondisi alam yang sulit sekali. Jadi tadi yang seperti saya paparkan, Pak Trevor seperti misalnya mau menjemput pasien yang sakit, itu tidak bisa hanya dengan berjalan 2 jam. Maka biasa harus naik ke Ting-Ting. Tapi kalau misalnya hujan terlalu lebat, maka sangat sulit, arusnya terlalu kuat. Kalau tidak hujan, maka airnya akan kering, sehingga ke Ting-Ting perahu kecil nggak akan bisa berjalan. Kemudian alternatif lain, tapi ini sangat mahal sekali, yaitu dengan menyewa helikopter. Sekali sewa helikopter itu 20 juta, bolak-balik 40 juta, sementara helikopter itu harus disewa bolak-balik hitungannya, jadi tidak bisa hanya sekali terbang. Kemudian ya tadi yang saya katakan cuaca yang ekstrim, kemudian fasilitas yang kurang memadai, jadi memang banyak juga guru-guru perawat yang tidak mau ke pedalaman karena tidak ada sinyal, tidak ada telepon seluler, dan sebagainya. Kami bersyukur untuk perawat yang pernah kami kirim, yaitu Mantri Michael dan juga guru-guru yang masih di bawah kami, mereka bisa bertahan di dalam keterbatasan dan kesederhanaan itu. Kemudian yang terakhir adalah kedisiplinan atau daya tangkap masyarakat untuk mengikuti aturan pengobatan. Ini butuh waktu sekali untuk mengubah mindset masyarakat. Salah satu cerita misalnya, mereka sering berpikir bahwa obat itu dikasih langsung diminum. Kita tahu kalau kita biasa ke klinik, ke dokter akan memberikan kita 1 pack obat, tapi itu diminum after meal. 1 kali sehari, 2 kali sehari. Mereka tidak, mereka akan menyimpan itu, atau mereka akan habiskan semua dalam 1 hari. Hal-hal yang seperti itu yang kadang menjadi tantangan, dan butuh waktu yang cukup panjang untuk mendisiplinkan masyarakat. Kemudian alat komunikasi tentunya, kemudian budaya masyarakat lokal. Next. Baik, ini penutup saya, kami akan sharing, maaf bisa videonya ya, di sini ada video tentang profil kami yang secara ringkas bagaimana kami fokus ke kesehatan. Maaf, suaranya nggak ada ya. Oke, baik. Terima kasih. Demikian pemaparan saya. Saya kembalikan ke Ibu Leli. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ripka. Boleh kita berikan aplaus untuk Ibu Ripka, para hadirin sekalian. Oke, menarik sekali tadi videonya. Sayang tidak ada suaranya ya. Ya. Mungkin ada. Tapi tadi gambarannya bisa memberikan kepada kita apa yang dilakukan oleh Trevor Johnson di sini ya. Ini sebenarnya menarik sekali. Saya melihat dari sisi kenapa dari masyarakat Indonesianya sendiri ya. Tadi kalau di luar dari berbagai macam kendala, minat untuk bisa terjun ke dalam daerah pedalaman itu kecil sekali ya. Namun kita lihat di sini bagaimana pihak dari luar negeri
Malah orang asing, kita lihat di sini begitu berdedikasi untuk tinggal berada di dalam pedalaman tadi dan berkontribusi untuk masyarakat sekitarnya ya. Nanti kita akan gali lebih jauh dari para narasumber. Dan untuk video dari Trevor apakah sudah bisa ditampilkan, Pak Sony? Sekilas di sini saya bacakan dulu. Untuk profil dari Trevor Johnson di sini ya, Trevor Christian Johnson datang ke Indonesia, kalau yang tadi Ibu Ripka sampaikan ya, beliau datang ke Indonesia sejak tahun 2004 dan tinggal 2 tahun di Bandung belajar bahasa Indonesia. Pada tahun 2007 mulai masuk ke dalam pedalaman di Papua untuk suku Korowai dan suku Fuai hingga saat ini, dan beliau berasal dari Amerika Serikat ya. Oke, seperti sudah bisa ditampilkan. Silakan. Hello, my name is Trevor Johnson. Nama saya Trevor Johnson. Saya mau menjelaskan tentang pelayanan kami di daerah terpencil Korowai. Waktu dulu kami terbang dengan helikopter pada awal ke Korowai. Kami memilih tempat yang paling sulit pada saat itu. Tidak ada akses, tidak ada listrik, tidak ada jalan, tidak ada pemerintah. Kemudian kami membuka jalur perahu di sungai. Istri saya Oke. Terputus Pak Sony? Hello, my name is Trevor Johnson. Nama saya Trevor Johnson. Saya mau menjelaskan tentang pelayanan kami di daerah terpencil Korowai. Oh, sepertinya masih terkendala ya. Oke, tadi kalau kita dengar sekilas dari paparan beliau, bahasa Indonesianya sudah sangat baik ya. Karena sudah sejak 2007 ya Bu Rita ya, beliau di Indonesia ya. Iya, betul. Betul sekali. Dan kalau kita dengar tadi alunan musik dari Jawa Barat itu ya, karena beliau memang di Bandung waktu itu ya, belajar bahasa Indonesianya. Nah, ini menarik sekali ya, kenapa mungkin Bu Ripka bisa sampaikan kenapa Pak Trevor di sini konteksnya memilih daerah yang cukup jauh gitu ya. Dan apa sebenarnya yang dilakukan pertama kali sampai memilih daerah yang cukup belum dapat diakses gitu, Bu? Saya coba ya. Mungkin bisa dari Bu Ripka ditampilkan ya? Betul, saya akan coba. Apakah bisa di sini? Oke. Oh, sepertinya. Baik, Mbak Leli, apakah bisa dilihat videonya? Iya, sudah muncul videonya. Oke, baik. Namun suaranya belum keluar ya, Mbak?
Suaranya belum ya? Iya, suaranya belum keluar. Di sini saya sudah kedengaran suaranya. Untuk audiens yang lain, apakah terdengar suaranya? Tidak kedengaran. Nggak kedengaran ya? Belum kedengaran ya? Iya, belum. Belum ya? Iya. Oke. Apakah bisa memungkinkan audio aja, Ibu? Iya, mungkin audio saja lebih ini ya. Baik, berarti kalau audio saya kembalikan ke Pak Sam. Oke. Mungkin ada kendala dalam kita menayangkan audio videonya. Mbak Rika mungkin bisa sampaikan saja Mbak Rika kepada audiens apa pesan yang ingin disampaikan oleh Trevor dalam video ini. Akan kita sampaikan suaranya, Bu Leli. Oh, ada suaranya. Sudah bisa ya Pak Sony. Silakan Pak. My name is Trevor Johnson. Nama saya Trevor Johnson. Saya mau menjelaskan tentang pelayanan kami di daerah terpencil Korowai. Waktu dulu kami terbang dengan helikopter pada awal ke Korowai. Kami memilih tempat yang paling sulit. Pada saat itu, tidak ada akses, tidak ada listrik, tidak ada jalan, tidak ada pemerintah. Kemudian kami membuka jalur perahu di sungai. Istri saya mencuci pakaian kami di sungai dan kami menggunakan liling. Beberapa tahun kami pakai liling saja, tidak ada listrik, tidak ada kulkas. Di Korowai kami melihat bahwa banyak orang mereka meninggal karena alasan yang sebenarnya sangat dapat dicegah. Mereka meninggal karena penyakit ringan saja. Mereka meninggal karena hal yang sederhana saja seperti diare, seperti malaria. Dengan pengobatan sederhana mungkin 95% bisa hidup. Jadi saya sering menangis beberapa malam karena saya melihat begitu banyak orang meninggal karena mereka lemah akibat kekurangan gizi. Mereka mati percuma. Saya menggunakan seluruh tabungan saya sendiri untuk membeli obat. Kemudian beberapa dokter juga. Mereka selalu bantu seperti Dr. Silwanus Sumule. Dan mereka juga pakai uang pribadi mereka. Jadi saya sangat berterima kasih kepada mereka. Saya berterima kasih kepada mereka. Dan saya mencintai orang Indonesia. Mereka orang di pedalaman. Mereka adalah sesama warga negara Anda. Dan mereka membutuhkan bantuan Anda. Saya harus belajar mencintai semua orang seperti keluarga saya sendiri. Saya tidaklah lebih baik daripada anak yang kulit hitam, yang miskin, yang telanjang di hutan terdalam. Kami semua adalah sama. Kami semua adalah sama-sama diciptakan dan dikasihi oleh Tuhan. Maka mereka juga layak mendapatkan bantuan terbaik yang bisa kita berikan. Selain itu, mereka juga saudara warga negara Indonesia dan mereka juga berhak atas Pancasila. Meski banyak yang tidak bisa paham bahasa Indonesia. Saya ingin membantu orang, tapi bagaimana caranya? How can I help? What can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa bernyanyi dengan baik, saya tidak bisa berbicara dengan baik, tapi saya cukup kuat, saya tentara dulu. Saya bisa melayani dengan kaki yang kuat. Jadi saya pilih untuk membeli ransel, rucksack, penuh dengan obat yang berat, dan saya jalan desa ke desa, kadang-kadang berjarak
12 jam. Dan setiap hari jalan 12 jam untuk kunjungi desa lain. Kadang-kadang lebih dari 2 minggu, begitu. Dan kadang-kadang saya membawa orang sakit selama beberapa jam ke Danawati, dan kami membayar dengan uang kami sendiri untuk menerbangkan mereka ke rumah sakit di kota. Dan semua ini saya lakukan karena saya mencintai Indonesia. Saya mengasihi orang Indonesia. Saya mengasihi orang Papua. Saya sangat mencintai negara Anda. Kami melakukan ini semua karena kami mencintai Indonesia yang mungkin merupakan negara yang terindah di dunia, di seluruh dunia. Dan kami melakukan karena kami mencintai orang Indonesia. Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki agenda politik sama sekali. Hanya mau melihat orang miskin yang sehat. Hanya mau melihat anak-anak yang miskin bisa dapat pendidikan yang berkualitas. Saya tidak pernah terlibat dalam politik. Anak-anak mereka secerdas anak-anak kita. Andai saja mereka diberi kesempatan yang sama. Itu harapan saya. Saya menganggap mereka sebagai saudara dan keluarga saya sendiri. Anak-anak kulit putih saya, mereka bermain dengan anak-anak kulit hitam mereka. Dan tidak ada perbedaan. Tapi saya terpaksa meninggal Papua 2 tahun yang lalu karena saya jatuh sakit. Saya hampir meninggal karena saya sakit malaria sudah 24 kali sampai limfa, sampai spleen, gallbladder, semua menjadi bengkak. Lagi dalam darah saya ada tingkat kimia merkuri di dalam darah saya. Itu karena illegal mining, emas yang illegal, mereka membuang kimia merkuri. Saya memiliki hasil tes untuk membuktikan semua ini. Tapi jika saya mati karena melayani orang Papua, saya bisa mati dengan bahagia. Saya senang membantu mereka semampu saya. Kami melihat bayi yang sekarang lebih sehat. Kami melihat anak-anak. Demikian Bu Leli. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Sony. Cukup menggugah sekali apa yang disampaikan, dan pesan ini disampaikan oleh Pak Trevor dalam kondisi yang memang sedang dalam perawatan ya Ibu Ripka ya. Oke. Ibu Ripka masih di mute. Oke, benar ya. Oke. Dan bagaimana kondisinya sekarang? Apakah sudah lebih baik atau bagaimana Ibu? Kondisinya masih tetap sama, jadi perkembangannya belum terlalu pesat sejak 2 tahun terakhir ini. Karena terakhir beliau kena pneumonia di akhir tahun 2019. Seperti itu. Jadi apalagi sejak pandemik ini, jadi beliau cukup menjaga fisik harus maksimal. Karena kita tahu kalau sudah pneumonia dan lemah tubuhnya itu akan gampang sekali kena COVID. Seperti itu. Kita doakan semoga yang terbaik ya diberikan untuk Trevor Johnson di sini. Yeah. Oke, baik Bapak dan Ibu para peserta diskusi publik di siang hari ini, kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi, dan nanti silakan bagi yang ingin bertanya boleh raise hand-nya, dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan baik lewat forum Zoom ini ataupun via YouTube Live dari Ruang Damai. Yang pertama di sini saya sampaikan pertanyaannya dari Syahrul Anggoro di YouTube. Ini ditujukan saya rasa bisa kepada Dr. Max ataupun kepada Ibu Ripka, karena pernah
berkunjung langsung dan memahami situasi kondisi di Papua. Yang pertama, beliau menanyakan tentang kenapa malaria dan HIV di Papua itu masih cukup tinggi. Apakah karena jumlah fasilitas kesehatan yang masih belum memadai, ataukah dilihat dari perilaku masyarakatnya? Dan ini juga sejalan dengan pertanyaan dari Muhammad Hasan. Di sini bertanya juga mengenai perilaku dari masyarakat Papua. Ditanyakan sebenarnya bagaimana sikap penduduk Papua dalam menanggapi pelayanan kesehatan. Apakah mereka masih sangat terikat dengan budaya sehingga lebih mempercayai pengobatan tradisional dibandingkan dengan pelayanan kesehatan oleh petugas medis profesional yang disediakan oleh pemerintah? Saya rasa ini pertanyaannya ditujukan kepada Dr. Max dan juga Ibu Ripka. Silakan kesempatan pertama kepada Dr. Max. Baik, Bu Leli. Saya sampai 3.15 ya, karena saya harus ke DPR RI, ada rapat di DPR. Ya, baik. Baik, saya sudah juga baca pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, kalau soal penyakit, ya penyakit itu kan sesuai dengan di mana penyakit itu yang cocok. Kita daerah tropis. Di sana malaria banyak karena memang masih hutannya banyak ya. Kemudian tempat-tempat breeding places-nya, tempat-tempat perindukannya nyamuk itu banyak. Dan malaria di sana terkenal ya, malaria vivax paling banyak. Jadi saya kira memang situasi lingkungan di sana itu yang memungkinkan malaria berkembang di sana, berkembang pesat ya. Saya kira bukan cuma di Papua, di daerah Sulawesi juga banyak juga malaria. Ya. Kemudian terkait dengan HIV/AIDS, saya kira memang ya perilaku, ya terkait dengan perilaku, ya saya kira di sana ya di daerah-daerah pedalaman, saya kira perilaku juga ya orang nikah ya ganti-ganti, ya itu bisa juga penyebab HIV/AIDS masih tinggi di sana ya di Papua ya, terkait dengan perilaku. Kemudian yang kedua, pertanyaan ini bagus karena apakah di Papua itu orang masih percaya mistik dan suka berobat? Rata-rata di daerah manapun, daerah pedalaman yang belum mengenal kesehatan selalu mencari alternatif seperti itu. Sebenarnya kan kalau mereka menggunakan daun pohon itu bukan mistik itu. Itu kekayaan obat, kekayaan alam kita. Jadi sebenarnya itu hanya memang ada yang saya katakan tadi. Saya kalau sebenarnya tahu ada video, banyak sekali koleksi video saya. Anak-anak Nusantara Sehat yang malah lebih parah dari itu, mereka berjalan kadang-kadang bermalam di hutan gitu untuk menjangkau masyarakat itu. Kami sudah pernah putar di DPR RI itu, dan juga semua anggota DPR itu nangis lihat anak-anak kita petugas kesehatan. Ya. Jadi saya kira memang petugas kesehatan yang ke sana itu yang itu tujuan utamanya, merubah perilaku itu. Seperti yang saya katakan, Pondigul seorang dokter yang dari Aceh itu, yang pernah di Kick MD menceritakan, saya bawa ke Kick MD karena dia menceritakan bagaimana pengalamannya dia merubah perilaku adat karena yang berbahaya menurut dia. Jadi melahirkan itu sangat ada sana melarang kalau ada darah di rumah gitu. Itu perbatasan dengan Papua Nugini di daerah Pondigul. Itu jadi perempuan itu kalau melahirkan cepat lari-lari ke pohon, ke hutan di pinggir, ya nggak jauh dari rumah tapi nggak boleh di rumah. Dan itu waktu dia datang dia lihat sendiri memang itu di belakang rumah di bawah pohon ada perdarahan dan plasentanya nggak lahir dan kembar. Dia bawa ke puskesmas, itu pun sulit sekali itu negosiasi. Ya terakhir ya potong tali pusat aja harus menggunakan tumbak mereka. Itu ada. Ada. Tapi ya 2-3 kali dia terus, dan akhirnya masyarakat sudah terbiasa. Selama 2 tahun mereka bisa melahirkan itu yang aman di puskesmas. Puskesmas. Jadi itu
di daerah-daerah yang seperti itu, yang kehidupan masih di hutan, yang seperti Trevor bilang itu, waduh, tidak ada listrik, tidak ada fasilitas apa-apa, dan memang kehidupannya memang dari awal nggak disentuh seperti itu, ya memang perilakunya itu memang tidak gampang gitu. Ya, tidak gampang. Ya tadi Mbak Ripka juga sampaikan bagaimana pelayanan di sana. Saya senang sekali kalau Trevor Ministry ini sudah mengajak, sudah kerjasama dengan dinas kesehatan. Memang itu yang kami alami. Karena tanggung jawab itu ada di dinas kesehatan, ada di Mas. Jadi kehadiran kami pemerintah pusat sebenarnya tinggal hanya membantu. Karena kan apalagi di sana bukan cuma otonomi daerah, otonomi khusus loh. Di sana itu. Jadi peran pemerintah pusat sebenarnya tinggal mendorong, membantu. Ya, yang utama adalah pemerintah daerah. Ya, tapi karena khusus Papua ini menjadi perhatian besar sekali sehingga kami berupaya. Kami pun di sana lagi mengupayakan bagaimana caranya supaya tenaga kesehatan di Papua, orang Papua asli itu bisa, karena mereka lebih kenal situasi. Mereka ya memang kendala salah satu pada ujian kompetensinya. Rata-rata itu nggak pernah lulus. Nah ini kami perjuangkan. Bagaimana supaya ya mereka lulus dengan grade untuk wilayah Papua saja, supaya mereka bisa langsung bekerja saya datang ke Unhas, ada satu di Fakultas Kedokteran membuka jurusannya itu ya pokoknya dipersiapkan untuk tenaga kesehatan apa saja itu. Itu saya datang ke anak-anak Papua, kebetulan itu dari kabupaten yang pernah KLB gizi buruk itu. Aduh lupa lagi kabupaten. Saya datang itu. Jadi disiapkan ya anak-anak kampung itu untuk nanti disiapkan kembali ke situ. Nah ini dia tanya gimana ini mereka kalau selesai. Saya bilang ini perawat atau bukan? Nah bukan, bisa semua katanya. Ini, tapi menurut saya ini ide yang luar biasa menurut saya. Penanganan menyelesaikan lokal spesifik, menurut saya itu bagus sekali. Ya. Kita harus ada terobosan-terobosan lain saya kira di Papua kalau melihat. Kalau pakai yang normal-normal, saya kira sampai kapanpun Mbak Ripka ya masih begitu-begitu. Kita pusat hanya membantu mereka bertugas tadi 2 tahun melalui Nusantara Sehat. 2 tahun aja kita. Ya. Tapi ada yang sambung gitu, minta diperpanjang gitu. Ya, yang perpanjang itu menurut saya jiwanya seperti Pak Trevor, Mr. Trevor, yang seperti itu sudah mencintai keadaan di sana. Jadi saya kira itu ya dari saya. Ya, menarik sekali Pak Maksi. Terima kasih banyak Pak Maksi. Pak Maksi, sebelum nanti Bapak dan acara kita tutup di sini, ini saya dalam forum ini kebetulan ada mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar dari konteks tenaga kesehatan ini Pak Maksi. Jadi mungkin bisa disampaikan apa sih sebenarnya kontribusi yang bisa diberikan baik itu kepada Kemenkes ataupun kepada wilayah Papua ataupun wilayah lain yang belum tersentuh Pak Maksi. Karena kalau di sini saya lihat yang hadir ini latar belakangnya macam-macam, ada yang dari bisnis juga, tapi ada yang dari ilmu komputer. Kalau kita lihat dari daftar pesertanya, mungkin bisa diberikan masukannya Pak Maksi? Ya, saya kira seperti saya katakan tadi, keberhasilan pembangunan kesehatan di manapun di dunia ini, bukan cuma orang kesehatan yang harus usahakan. Seperti Pak Trevor bilang, ya bagaimana pendidikan di sana, bagaimana infrastruktur lain, tidak ada listrik, lampu, tidak ada Telkomsel, tidak ada. Saya kira itu, dan itu pun ya kami sudah mengajak rapat dengan menteri-menteri lain dengan mendengarkan langsung anak-anak yang ditugaskan di sana, Papua dan di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Ya pada sebelum COVID akhir tahun lalu, Menteri Pertambangan terkait dengan masalah listrik dan air bersih, kemudian Menteri Telkom,
itu kami undang itu, dan Menteri Desa tadi yang disampaikan oleh presentasi Walangi itu yang disampaikan oleh anak-anak Nusantara Sehat. Bagaimana korupsi itu benar sekali itu Bu, dari apa namanya presentasi dari Ibu Langi tadi itu benar itu. Di sana kalau mau terima dana desa itu langsung kosong kampungnya itu. Mereka turun sama-sama ke distrik, ambil uang dana desa itu dan langsung belanja gitu, langsung habis itu. Korupsi tadi ya Pak ya. Gitu. Jadi benar yang disampaikan itu betul itu juga disampaikan, makanya kami mengundang Menteri Desa waktu itu untuk menyampaikan karena dana desa kan cukup besar itu. Besar. Di sana itu aja kalau dipakai untuk ya tambah apa namanya kader kesehatan dilatih, kemudian tambah apa namanya ya makanan tambahan apa beli biskuit itu kan sudah membantu untuk kesehatan, untuk peningkatan gizi. Dan saya kira itu bukan lagi rahasia. Saya apa yang disampaikan oleh nama kecil tadi Bu Langi ini itu Ibu Ripka. Bu Ripka itu kami setiap pulang mereka itu kan kami kumpul, yang petugas Nusantara Sehat itu kami kumpul dan menyampaikan kesan-kesan keberhasilannya dan apa yang kendala-kendala itu sama disampaikan seperti itu. Ya masalah listrik, masalah air bersih. Bagaimana orang kesehatan mau betah gitu? Nggak ada. Dia ingin sudah rindu sama pacarnya atau orang tuanya ingin nelpon. Kalau ada video call, wah saya kira itu dia kan pasti betah di sana itu. Kapanpun dia ingin ketemu dengan orang yang dia cintai, dia tinggal video call. Jadi saya kira adik-adik yang ini tahu bisa dorong, siapa tahu mereka berhasil, ada yang berhasil menciptakan listrik dengan di lokal itu juga kan bisa membantu teknologi tepat guna ya yang bisa membantu. Saya kira dari berbagai sektor itu bisa membantu untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi masuk di sektor kesehatan, tapi sebenarnya di belakang itu sektor lain sebenarnya harus mendukung. Saya kira Bu, dari itu. Terima kasih Dr. Maksi. Dan ini pertanyaan terakhir diajukan untuk Ibu Ripka. Saya rasa tepat sekali dari Saudara Amri di sini menanyakan bagaimana kelanjutan pelayanan kesehatan suku Karawai ketika Pak Trevor tak lagi di sana. Silakan Ibu. Ya baik, seperti yang tadi yang kami sudah jelaskan di presentasi bahwa Pak Trevor itu lebih kepada merintis. Jadi dia melihat ada kesulitan dan dia memulai. Tetapi kemudian untuk lanjutannya dia mencari orang-orang dari Indonesia, dokter-dokter Indonesia, yayasan-yayasan Indonesia, pemerintah untuk mengambil alih apa yang sudah dirintis. Contohnya seperti di Danau Wage, pada tahun 2017 dia sudah mengundang Siloam Klinik untuk mengambil alih klinik dia yang dia rintis. Kemudian tidak hanya itu saja, dia mengundang seperti yang tadi saya katakan Dinkes Provinsi Papua untuk membuka postu-postu di sana dan satgas seperti itu. Jadi Pak Trevor cukup tenang untuk meninggalkan Danau Wage khususnya karena dia sudah menemukan orang-orang yang tepat untuk melanjutkan apa yang di awal dikerjakan. Tetapi kemudian tidak sampai di situ, kami masih menemukan ada beberapa rekan-rekan dia yang di kampung-kampung terpencil yang belum punya layanan kesehatan. Kemudian Pak Trevor mulai lagi merintis, dan saat ini kami tahun 2021 akan mengirim perawat lagi ke wilayah Korowa, ke wilayah Mambramo, itu suku Fuau. Sebelumnya dari tahun 2017 kami sudah mengirimkan 2 guru di sana. Mereka adalah lulusan UGM. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik yang seperti Dr. Maxi katakan juga. Tapi mereka bisa bertahan. Tapi sayangnya tidak cukup memang hanya guru. Kami harus
kirim perawat. Jadi itu yang akan kami lakukan. Bagaimana caranya? Kami akan lagi mengajak kerjasama Dinkes provinsi atau yayasan-yayasan yang berhubungan dengan kesehatan untuk membantu kami. Seperti itu. Ya, jadi artinya ada kolaborasi ya Ibu ya dengan Betul pemerintah sekali. setempat ya. Oke, Betul. baik. Baik, kepada narasumber dan para peserta dari diskusi publik di siang hari ini, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi dan mengingat waktu, untuk kedua narasumber kami berikan waktu untuk menyampaikan closing statement-nya untuk agenda kita di siang hari ini dan mungkin bisa memberikan paparan apa harapan dan yang bisa diberikan dari sisi pemerintah ataupun dari sisi organisasi di sini kepada Indonesia khususnya dalam bidang kesehatan. Silakan kepada Dr. Maksi. Terima kasih. Tentu yang kami harapkan akan tumbuh lebih banyak lagi yayasan ataupun perorangan yang seperti sudah jadi contoh dari Mr. Trevor dan keluarga. Itu yang kami harapkan karena keberhasilan pemulihan kesehatan bukan cuma pemerintah, tetapi harus didukung oleh semua sektor swasta termasuk masyarakat itu sendiri. Tidak mungkin pemerintah akan bekerja sendirian, tidak mungkin. Dan yang berikut tentu kami harapkan kesinambungan program seperti yang disampaikan oleh Bu Ripka dan Pak Trevor, tentu saya kira itu sangat penting. Dan kami akan catat wilayah ini yang sudah dimulai oleh Trevor. Kebetulan saya akan memutuskan penempatan Nusantara Sehat itu di tempat kami. Tentu kami akan jadi prioritas dan kami akan menghubungi juga Dinkes di sana karena mereka harus usulkan. Saya kira itu dan peran tentu semua anak bangsa, saya kira itu sangat penting mensejahterakan orang Papua. Orang luar saja, orang dari Amerika punya hati yang luar biasa, apalagi kita anak bangsa. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Maksi. Silakan Ibu Ripka closing statement-nya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Leli dan Dr. Maksi. Kami sangat bersyukur sekali sejauh ini bagaimana Dinkes Provinsi Papua banyak mensupport kami dan kami terus akan melanjutkan semangat Pak Trevor di bidang kesehatan tapi juga di bidang pendidikan karena itu berjalan bersama-sama dan artinya kerjasama kami dengan pemerintah masih terus kami harapkan terutama Kemenkes, Dinkes Provinsi. Karena kami terbatas dalam suplai obat dan dalam banyak hal, apalagi dalam mengurus hak-hak orang asli Papua seperti misalnya BPJS dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saya mengajak anak-anak muda untuk tidak takut ke daerah pedalaman terpencil. Kita punya banyak potensi besar yang kita bisa berikan kepada orang-orang di sana. Saya pikir kalau kita punya semangat yang besar, keterbatasan listrik ataupun keterbatasan sinyal dan sebagainya itu tidak akan menghalangi satu semangat kita untuk ke sana. Segala potensi yang kita punya itu akan sangat bermanfaat sekali, mulai dari teknik informatika, kelistrikan, pertanian, semua bidang-bidang yang kita punya itu akan bermanfaat sekali untuk pengembangan daerah-daerah terpencil di sana. Apalagi kita sebagai orang Indonesia, kita akan lebih gampang melakukan penyesuaian diri di daerah pedalaman. Saya melihat bahwa Pak Trevor sendiri cukup butuh waktu sekitar 2 tahun untuk adjust dengan budaya Indonesia, terkhususnya budaya orang-orang Papua asli. Namun bagi kita, saya rasa tidak akan terlalu jomplang untuk melakukan adjustment ini. Sehingga pasti akan bisa jika kita punya hati yang benar-benar cinta kepada orang-orang yang ada di pelosok sana, anak-anak kecil yang butuh uluran tangan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ripka. Boleh kita berikan aplaus untuk Dr. Maksi dan Ibu Ripka atas paparannya dan informasi serta ilmunya yang sudah diberikan kepada kita pada siang hari ini. Dan closing dari saya sebagai moderator,
saya meng-highlight tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Maksi dan juga apa yang sudah disampaikan dan jejak langkah yang telah diukir oleh Trevor Johnson di sini dan juga disampaikan oleh Ibu Ripka bahwa untuk mencapai kesejahteraan Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Tidak bisa semuanya kita serahkan kepada pemerintah. Namun dalam hal ini yang kita perlukan adalah kerjasama dan juga terciptanya suatu link antara government, akademisi, dari sektor industri, komunitas, dan juga dari media kita. Dan untuk bisa mewujudkan ini semua tanpa adanya peranan dari para mahasiswa di sini yang telah hadir dan peranan dari masyarakat Indonesia, tentunya itu semua hanya akan menjadi wacana belaka. Untuk itu terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya di siang hari ini. Dari saya undur diri dan terima kasih kepada Dr. Maksi, kepada Ibu Ripka, dan juga kepada Bapak Trevor Johnson. Semoga segera diberikan kesehatan dan sesinya kami kembalikan kepada Ruang Damai dengan Bapak Sony. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu Leli sebagai moderator, terima kasih Pak Dr. Maksi, dan terima kasih kepada Bu Ripka. Terima kasih juga teman-teman atas partisipasinya. Sampai ketemu di diskusi berikutnya. Terima kasih. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat sore, siang. Terima kasih teman-teman.